Selamat pagi semuanya untuk mahasiswa AKL kelas AB. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan aplikasi metode akuisisi. Ya, silakan dibuka handout-nya. Oke, metode akuisisi. Kombinasi bisnis adalah transaksi yang menyebabkan entitas memiliki kendali atau kontrol terhadap satu atau lebih entitas bisnis lainnya. Nah, pencatatan kombinasi bisnis ini menggunakan metode akuisisi. Kalau diingat lagi, entitas yang memiliki kendali itu siapa? Namanya adalah acquirer atau investor, atau itu juga bisa disebut dengan entitas induk. Nah, sebaliknya, entitas yang dikendalikan biasanya disebut dengan istilah acquiree atau investee atau entitas anak. Ya, seperti itu kalau ingat lagi dengan materi sebelumnya. Nah, di sini dalam rangka menggunakan metode akuisisi, ya, ini ada beberapa prosedur metode akuisisi. Ya, ada 6 langkah atau 6 prosedur terkait dengan metode akuisisi. Pertama adalah menentukan pengakuisisi atau acquirer atau investor atau entitas induk. Jadi, pengakuisisi itu adalah entitas yang memiliki kendali atas entitas lain, ya, menentukan siapa yang menjadi pengakuisisinya. Kemudian langkah yang kedua atau prosedur kedua adalah menentukan tanggal akuisisi. Yang ketiga, menentukan imbalan yang dialihkan atau biasa disebut dengan considered transfer, ya. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai wajar aset dan liabilitas acquiree atau investee atau entitas anak yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang kelima adalah menentukan kepentingan non pengendali, dan yang nomor 6, yang terakhir adalah menentukan goodwill atau laba negosiasi. Ya, laba negosiasi ini juga biasa disebut dengan goodwill negatif. Ya, goodwill negatif. Nah, kita akan bahas satu persatu prosedur metode akuisisi. Mulai yang pertama, yaitu menentukan pengakuisisi atau acquirer. Ya. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Ya, pengakuisisi adalah entitas yang A, mentransfer aset atau menimbulkan liabilitas untuk memperoleh entitas lain, ya, bisa memberikan aset, ya, kas, persediaan, piutang, dan lain sebagainya, atau bisa juga menerbitkan utang, ya. Kemudian yang B adalah menerbitkan saham untuk ditukar dengan kepemilikan dari entitas yang diakuisisi. Kemudian yang C dapat menentukan atau mengganti dewan direksi entitas lain, jadi dia memiliki wewenang untuk mengganti menentukan dewan direksi, ya, dari entitas lain. Dan yang ke-D ini adalah merupakan entitas terbesar di antara entitas yang bergabung, ya. Ini biasanya pada umumnya pengakuisisi itu adalah entitas yang terbesar gitu, ya. Bisa ukuran jumlah asetnya, jumlah karyawannya gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah berinisiatif mengadakan kombinasi bisnis, ya. Jadi entitas ini memiliki ide untuk menggabungkan badan usaha berbagai entitas, ya. Jadi memiliki inisiatif untuk mengadakan kombinasi bisnis. Kemudian prosedur yang kedua adalah menentukan tanggal akuisisi. Nah, apa itu tanggal akuisisi? Tanggal akuisisi adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi ini memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Ya.
Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan imbalan yang dialihkan atau consider transfer gitu ya. Imbalan yang dialihkan itu apa? Imbalan yang diserahkan oleh pengakuisisi dalam rangka menguasai terakuisisi ya. Kemudian apa sih berupa apa sih imbalan yang dialihkan? Ini ada 3 jenis ya. Pertama adalah berupa nilai wajar aset yang ditransfer. Kemudian yang kedua adalah nilai wajar liabilitas yang terjadi. Dan yang ketiga adalah nilai wajar saham atau ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi atau yang memiliki kendali. Ya. Kemudian, imbalan yang dialihkan ini kita catat sebagai investasi. Nilai wajar contingent consideration termasuk nilai consideration transfer. Ya, kemudian yang contingent consideration yaitu kewajiban pengakuisisi untuk menyerahkan tambahan aset di masa yang akan datang. Ya, kemudian ini ada contoh fair value of asset transfer atau nilai wajar aset yang ditransfer. Jadi yang poin I ini ya. Nah, PTP contohnya seperti ini. PTP menyerahkan properti kepada pemilik PTS untuk mengambil alih kepemilikan PTS. Nah, properti tersebut mempunyai nilai buku 25 juta dan nilai wajar 28 juta. Ya. Pertanyaannya, berapakah imbalan yang dialihkan PTP dalam rangka menguasai PTS? Ya, berapa imbalan yang dialihkan PTP dalam rangka menguasai PTS? Dan yang kedua adalah buatlah jurnal pada pembukuan PTP untuk mencatat penguasaan PTS oleh PTP. Ya, kita lihat pembahasannya. Yang soal 1 ini ya. Contoh soal 1. Nah, imbalan yang dialihkan untuk fair value of asset transfer ini sama dengan nilai wajarnya. Nah, nilai wajar yang ada di soal adalah sebesar 28 juta. Oke, 28 juta. Nah, kemudian kita harus melakukan penilaian kembali ya. Kenapa harus dilakukan penilaian kembali? Karena nilai wajarnya ini berbeda dengan nilai bukunya. Jadi maka perlu dilakukan kembali atas aset yang berupa properti. Ya, jadi harus dilakukan penilaian kembali. Nah, dalam melakukan penilaian kembali ini dicatat jurnalnya, mencatat penilaian kembali properti dengan cara mendebit propertinya sebesar selisih dari nilai wajar dan nilai buku, berarti 28 juta dikurangi dengan 25 juta. Kemudian kreditnya adalah laba penilaian kembali. Kenapa laba? Karena nilai wajarnya yaitu 28 juta ini lebih besar dibandingkan nilai buku. Jadi kita akui sebagai laba. Ya, seperti itu. Kemudian mencatat investasi ya. Kemudian mencatat investasi atau penyerahan properti. Nah, dalam penyerahan properti kita akui sebagai investasi di PTS di debit 28 juta sesuai dengan imbalan yang dialihkan sesuai dengan nilai wajarnya, kemudian propertinya berkurang karena diserahkan sebesar 28 juta rupiah.
Oke, seperti itu ya cara untuk mencatat imbalan yang dialihkan berupa nilai wajar aset yang ditransfer. Nah, kemudian yang kedua sekarang, contoh kedua, terkait dengan fair value of equity issue. Ya, jadi berdasarkan nilai wajar nilai wajar saham ekuitas yang diterbitkan. Ya, contohnya PTP 100% saham PTP memperoleh 100% saham PTS melalui penerbitan 5.000 lembar saham. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan PTP dan PTS. Ya, PTP ini saham yang beredarnya adalah 10 juta lembar saham, kemudian PTS sebanyak 2 juta lembar saham. Kemudian saham baru PTP 5 juta, harga pasar per lembar saham PTP adalah 2,5 rupiah. Ya. Nilai wajar ekuitas PTP adalah 36 juta dan nilai wajar ekuitas PTS adalah 11.500.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, hitunglah nilai saham yang ditransfer oleh PTP atau nilai investasi PTP pada PTS jika nilai wajar yang diserahkan didasarkan pada pertama adalah harga pasar saham yang diserahkan, kedua nilai wajar ekuitas PTP, dan yang ketiga nilai wajar ekuitas PTS. Ya, jadi kita lihat untuk tiga-tiganya ya. Contoh, fair value of equity issued. Ya, pertama adalah imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan berdasarkan harga saham, ya, berdasarkan harga saham, didasarkan atas harga saham yang diserahkan adalah imbalan yang dialihkan sama dengan harga saham yang dikeluarkan. Ya, caranya bagaimana? Dengan mengkalikan jumlah saham baru, ya, dikalikan dengan harga pasar per lembar saham. Jadi caranya adalah mengkalikan jumlah saham lembar baru dikalikan harga pasar per lembar saham. Oke, sehingga hasilnya adalah 12.500.000. Yang kedua, nilai wajar saham berdasarkan nilai wajar ekuitas PTP. Ya, jadi imbalan yang dialihkan sama dengan bagian dari nilai wajar ekuitas PTP. Caranya bagaimana? Untuk menghitungnya adalah dengan cara membagi jumlah saham baru, ya, ini awalnya adalah 5 juta, ini untuk disingkat saja, 5 juta, kemudian dibagi dengan keseluruhan saham yang beredar, keseluruhan saham ya, dari jumlah saham yang beredar ditambah dengan jumlah saham baru, ya, tadi saya ralat sedikit, dikalikan dengan nilai wajar ekuitas PTP, ya, nilai wajar ekuitas PTP. Jadi caranya adalah membagi jumlah saham baru dibagi dengan jumlah keseluruhan saham, ya, 10 juta ditambah 5 juta dikalikan dengan nilai wajar ekuitas PTP. Hasilnya adalah 12 juta rupiah. Yang terakhir kita diminta untuk menghitung nilai saham yang ditransfer jika nilai wajar saham yang diserahkan ini didasarkan pada nilai wajar ekuitas PTS. Ya, jadi untuk saham ini, untuk yang ketiga, caranya adalah hitungnya adalah imbalan yang dialihkan ini sama dengan nilai wajar PTS. Caranya adalah mengkalikan perolehan sahamnya, ini adalah 100% perolehannya karena memperoleh 100% saham PTS dikalikan dengan nilai wajar ekuitas PTS. Oke, jadi caranya 100% saham
dikalikan dengan nilai wajar ekuitas PTS 11.500.000 rupiah. Oleh karena itu, untuk yang ketiga ini hasilnya sama 11.500.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang prosedur keempat. Nah, prosedur keempat ini adalah menentukan nilai wajar aset dan liabilitas query yang dapat diidentifikasi. Nah, pada saat akuisisi, pengakuisisi akan menentukan nilai aset dan liabilitas query sebesar nilai wajar pada saat kombinasi bisnis itu terjadi. Ya, kemudian selisih antara nilai wajar dan liabilitas terakuisisi atau acquire dengan nilai bukunya ini akan diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Ya. Kemudian ini apa namanya penentuan prosedur kelima ya, penentuan kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali atau biasa disebut non controlling interest atau NCI, dulu disebut dengan hak minoritas, adalah hak pembeli saham atau acquiree entitas anak di luar yang dikuasai oleh acquirer atau entitas induk. Ya. Nah, kepentingan pengendali ini dapat dihitung atas dasar pertama adalah nilai wajar saham acquiree dan yang kedua adalah nilai wajar aset neto acquiree yang dapat diidentifikasikan, gitu ya, diidentifikasikan. Nah, kemudian yang C, kepentingan non pengendali atas acquiree atau entitas anak ini terdiri atas pertama adalah laba setelah pajak, kemudian dividen yang diumumkan, modal saham, saldo laba dan laba komprehensif lain pada tanggal akuisisi, perubahan saldo laba dan laba komprehensif lain sejak tanggal akuisisi sampai awal periode konsolidasian, kemudian perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku dari aset bersih teridentifikasi pada saat akuisisi. Dan yang terakhir adalah goodwill. Nah, ini ada satu contoh terkait dengan kepentingan non pengendali ya atau non controlling interest. Contohnya adalah sebagai berikut. PTP ini memperoleh 75% saham beredar PTS dengan mengeluarkan kas sebesar 1.800.000. Saham beredar PTS berjumlah 80.000 lembar, nilai wajar aset neto PTS adalah 2.200.000. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah kepentingan non pengendali jika dihitung atas dasar nilai wajar saham entitas anak, dan yang kedua, hitunglah kepentingan non pengendali jika dihitung atas dasar nilai wajar aset neto entitas anak. Ya, pembahasannya seperti ini. Nah, tadi yang pertama adalah berdasarkan apa tadi? Nilai wajar saham entitas anak. Caranya adalah nilai wajar 75% saham PTS adalah 1.800.000 ya, 1.800.000. Kemudian nilai wajar PTS per lembar ya. Per lembarnya adalah dengan cara membagi. Pertama adalah mencari dulu lembar saham untuk PTS ya, 75% dikalikan dengan
80.000 lembar sesuai dengan yang ada di sini ya, 80.000 lembar, sehingga 75%-nya adalah 60.000 lembar. Ya, 60.000 lembar. Ini adalah 75% dari keseluruhan saham yang beredar di PTS. Oke, sehingga langkah selanjutnya adalah kita membagi kas yang dikeluarkan ya 1.800.000 dibagi saham yang diperoleh PTP ya 60.000 lembar. Sehingga hasilnya adalah nilai wajar saham PTS sama dengan 30 rupiah per lembar. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah sisanya ya. Sisanya dari 100% dikurangi 75% adalah 25% saham PTS. Kita kalikan ya 25%-nya dikalikan dengan keseluruhan saham yang beredar ya 25% kali 80.000 lembar saham sehingga hasilnya adalah 20.000 lembar saham. Atau bisa juga cara perhitungannya seperti ini ya, keseluruhan saham yang beredar dikurangi dengan saham yang diperoleh oleh PTP ya. Jadi 80.000 lembar dikurangi dengan 60.000 lembar. Jadi 25% saham PTS-nya dapat kita hitung sebesar 20.000 lembar. Caranya boleh menggunakan cara yang ini atau cara yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk kepentingan non pengendali, caranya adalah mengkalikan saham PTS tadi ya 20.000 lembar, kita kalikan dengan nilai wajar saham PTS per lembarnya yaitu 30 rupiah ya, sehingga hasilnya adalah 600.000 rupiah. Atau dengan bisa juga dengan menggunakan cara lain, yaitu dengan cara membagi 25 dibagi dengan 75 dikalikan dengan kas yang dikeluarkan ya. Jadi persentase saham PTS dibagi dengan persentase saham yang diperoleh PTP dikalikan dengan kas yang dikeluarkan PTP sehingga hasilnya akan sama ya. Jadi nanti hasilnya tetap 600.000 rupiah. Oke. Kemudian cara permintaan yang kedua. Tadi permintaan kedua adalah hitunglah kepentingan non pengendali jika dihitung atas dasar nilai wajar aset neto entitas anak. Ya. Ini lumayan lebih singkat ya. Nilai wajar aset neto. Nilai wajar aset neto PTS sama dengan 2.200.000 ya dari soalnya. Nilai wajar aset neto adalah 2.200.000. Sehingga kepentingan non pengendali kita tinggal kalikan saja ya. 25% saham yang dimiliki oleh PTS dikalikan dengan nilai wajar aset neto PTS sehingga hasilnya adalah 550. Seperti itu untuk contoh dari kepentingan non pengendali. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Menentukan goodwill, ini langkah yang terakhir ya. Menentukan goodwill atau laba negosiasi ya. Ini yang pertama terlebih dahulu, menentukan goodwill. Goodwill ini merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan acquirer ditambah dengan kepentingan non pengembali dengan nilai wajar aset neto entitas anak yang dapat diidentifikasi. Kemudian B, goodwill ini dihitung atas dasar teori entitas. Yaitu goodwill dihitung baik untuk kepentingan entitas induk maupun kepentingan non pengendali. Kemudian yang C, nilai wajar aset neto entitas anak yang dapat diidentifikasi ya sama dengan nilai wajar neto yang dapat diidentifikasi dikurangi pajak atas selisih antara nilai wajar aset dan liabilitas dengan nilai bukunya.
Ya, kemudian goodwill merupakan aset yang tidak dapat diidentifikasi yang menjadi motivasi penting bagi entitas induk untuk memperoleh entitas anak ya. Jadi goodwill itu adalah sesuatu hal yang baik ya. Misalnya apa goodwill itu? Misalnya nama baik perusahaan, misalnya database pelanggan, manajemen yang baik, lokasi yang baik gitu ya. Yang ini menjadi motivasi bagi entitas induk untuk memperoleh entitas anak. Ya. Ini contohnya, salah satu contoh goodwill. Pada tanggal 1 Januari 2016, PTP ini membeli 1.500.000 lembar saham beredar PTS secara tunai ditambah janji membayar sebesar 1.800.000 di masa yang akan datang. Jadi ini adalah contingent consideration atau kewajiban pengakuisisi untuk menyerahkan tambahan aset di masa yang akan datang. Ya. Nah, jumlah saham beredar PTS adalah 2 juta lembar. Nilai wajar saham PTS adalah Rp8 per lembar. Nah, di sini ada ini ya, informasi terkait dengan posisi keuangan dari PTS dan PTP. PTS nilai bukunya, nilai wajarnya, kemudian ada selisihnya ya, mulai dari aset, kategori aset, kategori liabilitas dan ekuitas ya. Silakan dibaca sendiri soalnya. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan. Pertama adalah kepentingan non pengendali adalah 5 juta rupiah dan pajaknya adalah 20%. Nah, pertanyaannya yang akan kita jawab satu persatu adalah pertama, tentukan imbalan yang dialihkan oleh PTP atau disebut dengan consideration transfer ya. Oke. Nah, untuk menentukan consideration transfer atau imbalan yang dialihkan, kita hitung dari kita kalikan antara pembelian saham ya 1.500.000 dikalikan dengan nilai wajar sahamnya ya, nilai wajar sahamnya ditambah dengan janji membayar atau kewajiban pengakuisisi PTP menyerahkan tambahan aset di masa yang akan datang ya. Jadi soalnya mana tadi ini ya, 1.500.000 lembar saham kita kalikan dengan nilai wajar saham PTS Rp8 per lembar, kemudian kita tambahkan dengan ditambahkan dengan janji membayarnya ya 1.800.000. Oke, sehingga hasilnya imbalan yang dialihkan adalah 13.800.000. Kemudian selanjutnya permintaan selanjutnya, buatlah jurnal pada PTP untuk mencatat investasi pada PTS. Ya, jurnalnya bagaimana ini? Jurnalnya adalah seperti ini. Kita catat imbalan yang dialihkan ini sebagai investasi ya, investasi di PTS sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan tadi 13.800.000, kemudian kas sebesar 12 juta. Dari mana 12 juta? 12 juta adalah perkalian dari 1.500.000 dikalikan 8, kemudian di sisi lain kita juga harus mencatat utang wesel ya. Jadi 1.800.000 ini kan masih dalam bentuk janji yang akan janji untuk membayar ya. Jadi belum real dia membayar secara kas gitu ya. Jadi ini masih belum dibayar dan masih bentuk dalam utang wesel gitu ya. Jadi masih janji. Kita catat 1.800.000. Oke, jadi pencatatan investasinya adalah seperti itu. Pertanyaan ketiga adalah tentukan persentase kepemilikan PTS pada
Tentukan persentase kepemilikan PTP pada PTS. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita bagi pembelian saham atau saham yang dibeli dibagi dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar. Ya, jadi persentase kepemilikannya adalah ini ya. 1.500.000 dibagi dengan jumlah saham yang beredar, 2 juta lembar saham, sehingga kepemilikannya adalah 75%. 75%. Nah, kemudian kita mencari goodwill sekarang, mencari goodwill. Goodwill rumusnya adalah imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan non pengendali dikalikan dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Ya, seperti yang di sini nih. Nih, goodwill sama dengan selisih antara imbalan yang dialihkan acquirer ditambah dengan kepentingan non pengendali kemudian dengan nilai wajar aset neto entitas anak yang dapat diidentifikasi, ya seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus ini sesuai dengan yang ada di handout, ya. Kemudian kita harus menghitung yang warna kuning ini dulu, nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah selisih antara nilai wajar aset neto dikurangi dengan pajak atas selisih antara nilai wajar aset dan liabilitas dengan nilai bukunya. Ya, jadi seperti itu untuk menghitung nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Nah, kita tentukan nilai wajar aset netonya. Nah, nilai wajar aset neto kita dapat lihat dari soal, ya, dari soal. Ini. Nilai wajar aset neto untuk yang dapat diidentifikasi ya 15.050.000 rupiah. Oke, kita masukkan ke sini 15.050.000 rupiah dikurangi dengan selisih dikurangi dengan pajak atas selisih nilai wajar dan nilai aset liabilitas dengan nilai bukunya. Jadi 20% ini adalah pajaknya. Kita kalikan dengan selisihnya ya, selisihnya ada 11.250.000. Oke, 11.250.000. Sehingga hasilnya adalah 12.800. Ini adalah yang warna kuning ini, nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Oke, setelah itu baru kita bisa menghitung goodwill-nya. Nah, goodwill ini adalah rumusnya seperti ini. Sehingga kita bisa tinggal mencantumkan angka dan kita hitung ya. Imbalan yang dialihkan ini sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan tadi yaitu 13.800.000 kemudian ditambah dengan kepentingan non pengendali sudah ada di soal yaitu 5 juta kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi sesuai dengan apa yang telah kita hitung tadi yaitu 12.800.000 sehingga goodwill-nya adalah 6 juta. Oke, seperti itu caranya ya untuk menghitung goodwill. Nah, yang terakhir kita diminta untuk apa ini yang terakhir? Membuat eliminasi investasi di PTS ya, membuat eliminasi di investasi di PTS. Pertama adalah kita harus menghapus investasi versus ekuitas anak, modal saham, agio saham, saldo laba. Ya, modal saham kita hapus 2 juta, saldo laba kita hapus juga 1.800.000. Ya, kemudian kita hapus investasi. Nah, modal saham yang mana ini? Modal saham ini ada di sini nih. Modal saham ada di nilai buku PTS 2 juta, saldo laba 1.800.000. Kita hapus. Karena kita hapus maka kita debitkan ya. Nah, investasi di PTS juga kita harus hapus. Kalau yang tadi di debit, sekarang kita hapus menjadi di kredit. 13.800.000 sesuai dengan yang kita hitung tadi ya. 13.800.000.
Oke, langkah pertama sudah. Sekarang langkah yang kedua adalah mengkredit kepentingan non pengendali ya, mengkredit kepentingan non pengendali. Ini kita masukkan di kredit 5 juta ya. Langkah yang ketiga, mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku, aset dan liabilitas anak ya, entitas anak. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat dari sini ya, selisih yang ada di soal ya. Ada 10.500.000 untuk biaya riset dan pengembangan dalam proses macam-macam aset tidak berwujud 1.300.000. Kita masukkan ke sini sesuai dengan selisihnya ya, selisihnya ini selisihnya positif sehingga bertambah. Kemudian aset dan peralatan tetap, kemudian utang dagang ini selisihnya adalah negatif sehingga kita debitkan. Kreditkan. Ya, ada persediaan dan utang kontingensi juga. Ini sesuai dengan selisihnya ya, kita sesuaikan dengan selisihnya. Langkah yang ke D, yaitu mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Nah, kita lihat ini ya, kita lihat ini sebelumnya. Nah, untuk mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit utang pajak tangguhan, kita lihat dari pajaknya ini. Nah, selisih nilai wajar dan nilai wajar dan nilai buku, aset dan liabilitas akuiri ini adalah saldonya positif, sehingga kalau positif kita akui sebagai utang pajak tangguhan ya, utang pajak tangguhan. Nah, utang pajak tangguhan ini kita kreditkan sebesar 2.250.000. Dari mana? Dari ini nih, perhitungan 20% dikalikan dengan 11.250.000 rupiah. Oke, seperti itu. Kebalikannya ya, jika misalnya selisih nilai wajar dan nilai buku, aset dan liabilitas akuiri itu negatif, maka nanti kita akui sebagai aset pajak tangguhan ya. Oke, seperti itu. Nanti kita lihat di bagian lain ya untuk contohnya. Nah, yang terakhir adalah mengakui goodwill atau laba negosiasi ya. Goodwill sudah kita hitung 6 juta di sini, 6 juta. Coba nanti setelah dibuat eliminasi investasi ini, apakah saldo debit sama kreditnya apakah sudah sama atau belum ya? Seharusnya ini sama itu ya saldonya. Oke. Ini adalah pembahasan terkait dengan goodwill. Sekarang adalah negosiasi, laba negosiasi atau gain from a bargain purchase ya. Nah, laba negosiasi terjadi jika imbalan yang dialihkan acquirer ditambah dengan kepentingan pengendali itu lebih kecil daripada nilai wajar aset dan liabilitas acquirer yang dapat diidentifikasi ya. Jadi ini kebalikannya ya dengan yang tadi goodwill. Nah, laba negosiasi dahulu kala ini disebut atau dikenal dengan istilah negatif goodwill atau goodwill yang negatif ya. Nah, laba negosiasi tidak boleh diakui sebagai pengurang aset, tetapi diakui sebagai laba negosiasi pembelian saham. Ya, ini ada satu contoh. Gain from a bargain purchase ya. PTP ini membayar 1.216 untuk memperoleh 80% saham PTS. Nilai wajar kepentingan non pengendali adalah Rp304.000, tarif pajaknya 20%. Nah, ini ada posisi keuangan untuk aset, liabilitas, utang kontingensi, ada modal saham, saldo laba dan ekuitas ya. Untuk nilai wajar PTS, nilai buku PTS dan ada selisihnya. Nah, ini pertanyaannya. Pertama adalah tentukan nilai wajar aset neto PTS yang dapat diidentifikasi. Ya, yang dapat diidentifikasi. Nah, caranya adalah
menghitung pajak selisihnya terlebih dahulu ya. Pajaknya adalah 20% dikalikan dengan selisih di sini ya, nilai wajar dan nilai buku ya, minus 600.000 ya. Sehingga pajaknya adalah minus 120.000. Oke, setelah itu baru kita bisa menghitung nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Caranya adalah mengurangkan nilai wajar aset neto dikurangi dengan pajaknya. Ya, dikurangi dengan pajaknya. Nilai wajar aset netonya berapa ini? Ternyata nilai wajarnya berapa ini? 2.400.000 ya. Seperti di soal ini, 2.400.000. Kemudian kita selisihkan dengan pajak. Nah, ini pajaknya sudah selisih atau minus gitu ya. Ketika diselisihkan menjadi plus ya, 120.000. Sehingga nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi adalah 2.520.000. Oke, setelah itu baru kita bisa menghitung laba negosiasinya ya. Ini tentukan gain from a bargain purchase ya, atau laba negosiasi. Nah, laba negosiasi ini rumusnya adalah imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan non pengendali dikurangi dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi yang telah kita hitung di langkah pertama ya, atau di nomor 1. Laba yang dapat dialihkan imbalan yang dapat dialihkan adalah ini ya. PTP membayar ini 1.216.000, kemudian kita tambahkan dengan kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendalinya adalah Rp304.000 ya. Setelah itu baru kita kurangkan dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi di poin 1 atau nomor 1, 2.520.000. Sehingga laba negosiasinya adalah sebesar Rp1.000.000. Oke. Nah, kemudian untuk nomor 3 adalah buatlah eliminasi investasi pada PTS ya, buatlah eliminasi. Caranya sama dengan pertama tadi. Pertama adalah menghapus investasi versus ekuitas. Ya, modal saham, agio saham, laba ditahan ya, sesuai dengan yang ada di sini nih. Modal saham saldo laba kita hapus dua-duanya, kemudian investasi juga kita hapus sebesar imbalan yang dialihkan ya 1.216.000. Kemudian langkah kedua yaitu mengkredit hak non pengendali. Tadi non pengendalinya adalah 304 sehingga kita kreditkan 304. Langkah ketiga adalah mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas equity. Ini bisa diambil dari sini nih, selisih yang di tabel kolom yang paling kanan ya. Aset dan utang kontingensi ini 300.000, 300.000. Ya, 300.000, 300.000. Kemudian yang keempat adalah mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Nah, karena selisih nilai wajar dan nilai buku aset dan liabilitas equity ini adalah negatif, maka ini diakui sebagai aset pajak tangguhan ya, 120.000. Oke, 120.000. Kemudian yang terakhir adalah mengakui goodwill atau laba negosiasi. Ya, ini 100.000, 1 juta sesuai dengan apa yang kita hitung tadi, 1 juta rupiah. Ya, kita break dulu karena ada azan, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk materi ini, materi metode aplikasi akuisisi ya, aplikasi metode akuisisi. Nah, di subbab selanjutnya adalah terkait dengan pencatatan investasi. Pencatatan investasi pada entitas ANA ini dapat menggunakan metode ekuitas ya, metode ekuitas atau equity method. Atau bisa juga menggunakan metode cost atau cost method. Nah, standar baru ini menggunakan metode cost karena lebih gampang atau lebih mudah ya. Standar akuntansi yang baru menggunakan metode cost. Nah, terkait dengan metode ekuitas,
investasi ini dicatat sebesar biaya perolehannya. Laba entitas anak ini diakui sebagai pendapatan dan dividen dari entitas anak ini mengurangi saldo investasi. Nah, dalam metode cost, investasi ini dicatat sebagai biaya perolehannya. Perbedaannya adalah laba entitas anak di dalam metode cost ini tidak diakui, ya, tidak diakui. Dan dividen yang diterima dari entitas anak ini diakui sebagai pendapatan. Metode cost digunakan jika entitas induk ini menguasai lebih dari 50% kepemilikan pada entitas anak. Nah, ini contoh dari pencatatan investasi, ya. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Perdana membeli secara tunai 50.000 lembar saham biasa dari 100.000 lembar saham beredar PT Semangat seharga 5.000 rupiah per lembar. Ya, jadi ini memperoleh 50% ya, 50% dari saham yang beredar, ya. Harga tersebut sesuai dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih PT Semangat. Pada tanggal 25 Desember 2015, ini diumumkan oleh PT Semangat dividen kas sebesar 5 juta rupiah. Laba bersih yang diperoleh PT Semangat pada tahun 2015 adalah 10 juta rupiah. PT Semangat membayar dividen kas 5 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2016. Pertanyaannya, buatlah jurnal baik pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas maupun metode cost pada pembukuan PT Perdana untuk mencatat investasi pada tanggal 1 Januari 2015, pengumuman dividen kas dari PT Semangat pada tanggal 25 Desember 2015, pengakuan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2015, dan yang keempat adalah pembayaran dividen oleh PT Semangat tanggal 15 Januari 2016. Ya, kita lihat jurnalnya sekarang. Ini kita belah jadi dua ya. Sebelah kiri adalah metode ekuitas, sebelah kanan adalah metode cost atau nilai wajar. Ya. Jurnal yang pertama ini terkait dengan investasi pada tanggal 1 Januari ya, 1 Januari pada saat perolehan saham PTS. Ini sebesar harga perolehannya ya, sama-sama sebesar biaya perolehannya. Sehingga kita debit investasi di PTS 250 juta, kas 250 juta rupiah. Dari mana ini? Dari sini. 50.000 lembar saham kita kalikan dengan 5.000 rupiah per lembar saham. Jadi harganya 250 juta rupiah. Begitu juga dengan metode cost atau nilai wajar. Pada saat perolehan saham PTS, kita debit investasi di PTS 250 juta, kita kreditkan kas 250 juta rupiah. Oke. Kemudian yang kedua, permintaan kedua adalah pengumuman dividen kas dari PT Semangat pada tanggal 25 Desember 2018 ya, pada saat pada tanggal 25 Desember. Nah, pada saat pengumuman atau pembagian ini kita debit piutang dividen, kreditnya adalah investasi di PTS ya. Kenapa 2.500.000? Karena dia memperoleh 50%-nya saja ya, 50% kita kalikan dengan kas yang dividen yang diumumkan ya, dividen kas yang diumumkan 5 juta, sehingga hasilnya adalah 2.500.000. Nah, pengumuman ini
dividen dari entitas anak ini mengurangi saldo investasi. Jadi investasi di PTS ini berkurang ya 2.500.000 jika menggunakan metode ekuitas. Ya, menggunakan metode ekuitas. Nah, sebaliknya kalau menggunakan metode cost atau nilai wajar, pembagian dividen ini yang diterima oleh entitas anak ini diakui sebagai pendapatan. Ya, jadi piutang dividen kita debit 2.500.000, kreditnya adalah pendapatan dividen 2.500.000. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian pelaporan laba. Sekarang yang ketiga adalah pengakuan pendapatan pada tanggal 31 Desember ya. Pelaporan laba. Untuk metode ekuitas, kita debit investasi di PTS 5 juta. Dari mana ini 5 juta? Dari 50% kita kalikan dengan laba bersih yang diperoleh PTS atau PT Semangat 10 juta. Jadi laba bersihnya sekarang adalah 5 juta pendapatannya. Investasi di PTS 5 juta debit, kreditnya adalah pendapatan di PTS. Ya. Untuk metode cost atau nilai wajar untuk pelaporan laba di tanggal 31 Desember ini tidak di jurnal, tapi diberikan catatan nilai wajar saham sama dengan nilai bukunya. Jadi tidak ada penyesuaian. Nah, seperti yang ada di soal ini. Nilai buku dan nilai wajar aset bersih sesuai gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak perlu ada penyesuaian. Sekarang yang keempat, pembayaran dividen oleh PT Semangat pada tanggal 15 Januari. Ya, pembayaran dividen berarti dia akan menerima kas PT Semangatnya 2.500.000, piutang dividennya berkurang 2.500.000. Begitu juga ketika menggunakan metode cost. Kasnya bertambah 2.500.000, dividen piutang dividennya berkurang 2.500.000. Oke, ini adalah pembahasan mengenai materi aplikasi metode akuisisi. Nah, di sini ada beberapa tugas ya, tugas 8, soal 1, 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan di folio, kemudian di foto, di combine, kemudian di-upload di virtual class sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik, saya kira begitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.